Assalamualaikum brother, setelah di video sebelumnya Beo sudah unboxing dan nyicipin Vivo X70 Pro. Di video kali ini kita akan mereview sebuah professional fotografi flagship smartphone keluaran terbaru kedua dari Vivo di tahun ini. Yang juga bekerjasama dengan perusahaan lensa terkemuka yaitu Zeiss. Seperti yang kita tahu ya bahwa Zeiss ini memang sudah kerjasama sama Vivo sedari Vivo X60 series yang memang dikeluarkan juga sama pihak Vivo di awal tahun 2021 ini. Dari namanya aja udah kelihatan bahwa ini pasti penerus dari Vivo X60 Pro yang memang sudah pernah gue review beberapa bulan yang lalu. Jujur ya, hal yang bikin gue paling terkesima itu adalah bagian kameranya. Karena selain Vivo ngebawa Zeiss optik pada kamera, gue juga terkesima nih sama teknologi gimbal stabilization-nya. Yang kali ini di Vivo X70 Pro sudah mengalami upgrade menjadi gimbal stabilization 3.0. Yang kemudian sistem stabilisasi tersebut, Vivo sempurnakan kembali menjadi ultra sensing gimbal kamera. Nah buat kalian nih yang belum tahu, teknologi ini adalah sebuah fitur hardware yang memanfaatkan stabilisasi 5 sumbu gimbal atau VIS 5 Axis Video Stabilization dalam mengimbangi guncangan kamera, sehingga menjaga hasil foto maupun video bebas blur bahkan dalam keadaan cahaya rendah ataupun malam hari sekalipun. Gimbal stabilization tersebut disematkan di lensa 50 MP kamera utama yang letaknya nih di bagian paling atas. Terus di bawahnya terdapat lensa 12 MP potret kamera, diperuntukkan buat kalian yang suka foto cenderung menonjolkan objek dengan background yang blur. Serta di bagian bawahnya nih terdapat lensa 8 MP periskop kamera alias lensa zoom yang mampu melakukan zoom objek 5 kali secara optikal dan 60 kali secara digital, brother. Selain itu, terdapat juga satu lensa nih yang berbentuk bulat, yang merupakan lensa ultra wide angle kamera beresolusi 12 MP. Sementara untuk kamera selfie-nya yang letaknya di bagian depan handphone nih punya resolusi 32 MP. Sedangkan untuk kualitas fotonya sendiri, jujur ya, gue memang nggak pernah meragukan kualitas foto dari Vivo X70 Pro ini. Mulai dari mode default, kemudian ultra wide, sampai 60 kali digital zoom-nya, itu memang hasilnya oke, brother. Hal yang ngebikin gue lumayan kaget nih adalah kualitas low light foto dari Vivo X70 Pro ini. Yang menurut gue nih ya jauh lebih baik ketimbang Vivo X60 Pro. Hal tersebut nyatanya disebabkan oleh teknologi real-time extreme night vision di kameranya. Ditambah lagi juga dengan adanya Zeiss T-Star Coating yang mampu membantu proses pengambilan foto di bawah sinar yang harsh, jadi tidak ada flare ataupun ghosting. Selain itu, hasil kolaborasi kamera Vivo dengan Zeiss juga menghasilkan fitur Zeiss Style Portrait dengan 4 mode pengambilan gambar seperti biotar, distagon, planar, dan juga sonar. Fitur terakhir yang menarik perhatian gue nih ya dari sisi kameranya adalah mode Pro Cinematic Mode-nya yang memungkinkan kita untuk mengambil video secara profesional dengan hanya bermodalkan Vivo X70 Pro. Sampai part yang ini, kira-kira kalian udah bisa nebak belum sih chipset apa yang dipakai sama Vivo X70 Pro ini? Mungkin sebagian dari kalian tuh nebaknya paling pakai Snapdragon bang, karena hasil fotonya tuh daebak banget. Sayangnya, unfortunately kalian salah, brother. Karena untuk Vivo X70 Pro ini, Doski memakai chipset MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Dari penamaannya aja udah kelihatan ya, bedanya dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 biasanya. Karena Vivo mengklaim kalau mereka sudah mendevelop lagi chipset tersebut agar semakin optimal dan sesuai dengan Vivo X70 Pro. Hal tersebut juga didukung oleh klaim Vivo yang mengatakan bahwa Vivo X70 Pro mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark hingga 700 ribuan. Skor tersebut bisa dibilang lebih tinggi sih dibandingkan dengan skor AnTuTu benchmark MediaTek Dimensity 1200 5G yang biasanya cuma mendapatkan skor di sekitaran 688 ribuan. Di sisi lain, mungkin hal tersebut juga terbantu nih berkat kapasitas penyimpanan di Vivo X70 Pro ini yang sudah membawa teknologi 12GB plus 4GB extended RAM 2.0 yang dipadukan juga dengan kapasitas memori penyimpanan seluas 256GB. Sedangkan untuk UI-nya sendiri, seperti yang udah gue bahas nih ya di video unboxing, kalau Vivo X70 Pro sudah menggunakan Vantage OS 12 berbasis Android 11 yang kalau dieksplor lebih lanjut, ada banyak banget nih widget baru seperti Nano Music Player, stiker, album feature, dan lain-lainnya. Jadi kalian tuh bisa mengcustomize sesuai kebutuhan kalian. Dan ini sudah 5G ready ya tentunya. Oke lah, biar kalian gak makin penasaran, di video kali ini kita juga bakal melakukan gaming test. Ini udah gue siapin listnya, gue akan main Free Fire Max, kemudian Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan juga Genshin Impact. Sebenarnya sih ya, gue gak pengen tes gaming lagi sih, karena seperti yang kita tahu, kualitas flagship harusnya
nggak masalah ya mau main game seberat apapun. Tapi biar makin afdol, gue bakal tetap melakukan gaming test dan sekaligus gue bakal ngasih tau kalian settingan default dari kelima game ini. Pertama-tama untuk game Free Fire Max, kita bisa main dengan lancar di settingan rata kanan, yaitu di grafis ultra dan mode high res serta high FPS-nya aktif. Kemudian buat main Mobile Legends nih, gue juga masih ngerasain nyaman banget tanpa kendala meskipun mainnya di settingan rata kanan, yaitu di grafis ultra dengan mode HFR yang aktif. Lanjut masuk ke game PUBG Mobile, settingan grafis secara defaultnya ada di Smooth Extreme. Tapi kita juga bisa paksain main PUBG Mobile ini maksimalnya di settingan grafis HDR Ultra. Eksperimen selama gue bermain, gue juga masih belum menemukan adanya kendala, baik itu di settingan Smooth Extreme ataupun di HDR Ultra. Selanjutnya untuk game Call of Duty Mobile, gue langsung bisa main di settingan grafis tertinggi, yaitu di Very High dan frame rate-nya max. Di game ini pun, Vivo X70 Pro masih belum menemukan kendala apapun, brother. Baik dari experience-nya masih lancar-lancar aja, hingga suhunya pun masih terasa adem. Sekarang kita masuk ke moment of truth, yaitu gua akan coba buat main Genshin Impact. Pada awalnya nih, settingan grafis bawaannya alias rekomendasinya mentok di medium 30 fps aja. Tapi karena gua udah pakai main beberapa kali, gua nggak nemuin masalah apapun, gua jadi iseng nih buat maksa main Genshin Impact di settingan rata bawah, yaitu high hes 60 fps. Dan hasilnya, surprisingly nih ya, masih playable banget. Meskipun gua nggak bilang ini 100% mulus ya, seperti game-game sebelumnya. Feels pada saat gue bermain game pun makin terasa nyaman berkat kapasitas baterai 4450 mAh yang ada di Vivo X70 Pro ini. Ya memang kalau misalkan kita bandingin sama smartphone lain, angka segitu kayaknya B aja gitu ya bro. Tapi memang ini tidak terjadi dengan Vivo X70 Pro ini karena Doski sudah memakai chipset Dimensity 1200 Vivo yang sudah berarsitektur 6 nanometer. Ini buat kalian yang belum paham ya, kalau semakin rendah nanometernya, maka chipset tersebut akan semakin hemat daya. Sebagai gambaran aja ya, pas gue pakai nonton video YouTube selama kurang lebih setengah jam, baterai HP ini berkurang 3%. Terus pas gue pakai buat main game Mobile Legends setengah jam, berkurang 7%. Nah pas gue main PUBG Mobile setengah jam, berkurangnya juga 7%. Kemudian pas gue lanjut main Pokemon Unite setengah jam, berkurangnya 6%. Sebenarnya performa baterai kayak gini tuh memang cenderung bisa dibilang irit loh. Mengingat memang refresh rate dari handphone ini tuh 120 Hz. Sebenarnya nih ya, ada dua hal sih yang menyebabkan Vivo X70 Pro ini memang irit konsumsi daya baterainya. Selain yang tadi gue bilang tadi bahwa fabrikasinya sudah 6 nanometer. Pertama jelas adalah layarnya. Meskipun sudah membawa refresh rate tinggi hingga 120 Hz, resolusi yang dibawa masih di Full HD Plus aja nih. Tapi bukan berarti resolusi Full HD Plus ini menjadi masalah besar ya. Karena selama gue pakai buat kebutuhan multimedia, kayak misalkan nonton YouTube, ataupun sekedar scrolling IG Reels dan TikTok, gue sama sekali nggak pernah ngeluh terkait kualitas yang dihasilkan oleh layarnya. Hal tersebut terasa memang wajar mengingat layar 6,5 inci Ultra O-Screen di HP ini sudah menggunakan panel E5 AMOLED dengan dukungan HDR10 Plus Certification. Hal kedua adalah karena memang lubang speakernya tuh cuma satu, brother. Entah kenapa ya, Vivo tuh cuma memberikan satu grill speaker aja di sebuah handphone flagshipnya mereka. Ya walaupun sebenarnya gue no complain juga sih karena memang keluaran suaranya tuh masih terbilang oke punya, clean, jernih, kemudian bassnya juga berasa, brother. Sekarang kita balik lagi nih ke permasalahan baterainya. Berkat teknologi 44 watt flash charge membuat baterai 4450 mAh di Vivo X70 Pro ini bisa terisi penuh dalam kurun waktu singkat. 15 menit nih terisinya 34%, 30 menit terisinya 69%, dan untuk terisi penuh membutuhkan waktu cuma 1 jam. Dari masalah perchargeran kita akan move ke bagian desain. Yang mungkin ini bisa jadi sebuah catatan untuk pihak Vivo. Karena ya sepenglihatan gue nih, dari Vivo X50 series itu belum ada perubahan terlalu banyak. Meskipun ya gue paham sih, maksud dari Vivo adalah mereka lebih memilih untuk mempertahankan aspek desain yang udah flagship banget. Dengan 3D curve design di bagian depan dan juga belakangnya, ngebuat kita tuh sama sekali nggak bisa komplain terkait desainnya. Ditambah lagi untuk varian warna Aurora Dawn dengan lapisan fluoride AG coating seperti yang gue pegang saat ini tuh memberikan kesan yang berbeda dan membuat bagian belakang HP-nya jadi nggak gampang kotor karena sidik jari. Tapi kalau misalnya kalian kurang suka nih ya dengan tipikal gradasi warna kayak gini, sebenarnya untuk Vivo X70 Pro ini ada dua varian warna. Yang satu lagi namanya Cosmic Black. Itu memang desainnya lebih tipis dan looks-nya lebih kalem. Jadi intinya menurut gue pribadi nih ya, cuman ada 3 poin yang membedakan antara desain X60 Pro dan juga X70 Pro. Pertama yang paling terlihat adalah dari ukuran model kameranya yang semakin membesar nih bro. Dengan Cloud Valley design baru dari Vivo. Ya kalau ini wajar sih, mengingat teknologi gimbal kamera yang masih bertahan, bahkan mengalami upgrade.
Perbedaan kedua adalah jumlah garis antenanya, yang kali ini semakin banyak banget nih di bagian sisi-sisi HP-nya. Dan yang terakhir adalah karena kali ini hadir dengan sensor inframerah ataupun IR blaster di bagian sisi atas HP, berdampingan juga dengan secondary microphone-nya. Jujur personally gue agak kaget sih, sebuah handphone flagship Vivo memberikan IR blaster. Karena seperti yang kita tahu, biasanya kan brand sebelah tuh yang hobi banget ngasih AR blaster di semua handphonenya mereka. Dan ini ngebikin gue jadi semakin appreciate sama Vivo. Karena buat orang yang mager kayak gue, ini memang berfungsi banget. Terutama buat kayak matiin TV, ubah channel, kemudian matiin AC. Karena memang kadang gue nih lupaan naruh remote adanya di mana. Nah dengan adanya IR Blaster ini lebih mempermudah gue. Selain fitur IR Blaster yang terbilang baru untuk jajaran HP Vivo, fitur lama namun gak kalah bergunanya yaitu adalah NFC Multifunction yang masih ada di Vivo X70 Pro ini. NFC-nya juga bukan sembarang NFC nih. Doski bisa melakukan cek ataupun top up e-money ataupun saldo elektronik, namun juga bisa dijadikan sebagai akses card apartemen, kantor, ataupun rumah kalian. Baiklah, sekarang kita bakal masuk ke part yang paling banyak banget nih ditanyain dari sebuah video review. Apakah dengan harga 11 juta kurang 1000, handphone ini worth it buat dibeli? Menurut pendapat gue pribadi, handphone ini worth it banget brother, dengan segala macam kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian kalau ada pertanyaan berikutnya nih ya, handphone ini kira-kira cocok buat siapa sih? Kalau menurut gue, handphone ini memang cocok buat semua kalangan, asal dengan sebuah catatan. Lu rela spend duit 11 juta cuman buat handphone Android? Ini bukan tanpa alasan ya, gue bilang kayak gitu. Karena dari segala sektor, gue sama sekali nggak nemuin masalah. Mulai dari kualitas kameranya yang udah kece banget, berkat lensa Zeiss Optik dengan lapisan Zeiss T-Star Coating. Kapan lagi ya kan kita bisa punya smartphone dengan fitur kamera yang bisa imitate lensa Zeiss yang mahal banget nih, seperti Biotar, Planar, Sonar, dan Distagon. Belum lagi dengan hadirnya teknologi Ultra Sensing Gimbal kamera. Terus nih kita juga bisa preview gambar secara real sebelum difoto melalui Real-Time Extreme Night Vision. Kemudian buat performa sehari-hari hingga gaming yang udah setara flagship banget. Baterainya juga awet dan dengan layar 120Hz yang bikin betah berlama-lama menggunakan handphone ini. Kalau ditanya masalah kekurangannya, mungkin part pertama yang bisa gue bilang adalah dari layarnya yang cuma punya resolusi Full HD+. Ya tapi gue cukup maklum juga sih ya, berkat resolusi layar yang gak terlalu tinggi, ini jadi semakin memaksimalkan performa dan juga daya tahan baterainya. Yang kedua adalah speakernya, tapi yang gue permasalahkan nih bukan kualitas suaranya ya, melainkan gue cuma menyayangkan kenapa sih grill speakernya tuh masih mono, yang mengharuskan gue secara pribadi lebih memilih untuk menggunakan TWS demi mendapatkan experiences menonton video ataupun bermain game yang lebih optimal. Dan kekurangan terakhir menurut gue adalah dari sektor desainnya. Ya memang sih kalau masalah desain tuh subjektif banget ya brother. Tapi gue memang sama sekali nggak menemukan perubahan sedari Vivo X50 series kemarin. Tapi kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari sudut objektif, ya memang gue no complaining sih sama desain dari Vivo X70 Pro ini. Nah buat kalian nih yang pengen meminang Vivo X70 Pro ini, kalian bisa pre-order dari tanggal 7 Oktober kemarin sampai tanggal 14 Oktober. Nah buat lo semua yang udah PO, kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan 1 unit Vivo TWS 2i dan juga cashback sampai 1 juta rupiah. Buat info lebih lanjut, kalian bisa langsung aja meluncur ke Instagram Vivo Indonesia atau ke www.vivo.com/id.